bilang, wah lu bule nggak laku di negara lu, makanya lu kesini nyari makan. Babi memang gue. Kalau udah jadi model, dapat tawaran itu untuk bagi-bagi brosur dan segala macam, dibayarnya cuma 150.000. Segini nih, gue nggak tahu berapa kertas, pokoknya ribuan dan segala macam. Gue jalan di pantai dan segala macam. Pada saat itu gue mikir, gue ambil aja deh. Oke, semua ketemu lagi di vlog saya Abdul Usman. Hari ini saya sudah bersama, kalian tahu lah ya, Ladislaw. Aduh bro, thank you bro. Sama-sama. Aduh, udah mau sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kencing masih lancar. Kalau nggak lancar itu yang bahaya. Tapi sebenarnya kita tuh udah pernah ketemu belum sih? Lewat sosmed kali ya. Apalagi tahun 2002, 2003, 2004 tuh saya nonton tuh di atas naga-naga ya kan, di TV ya kan, di salah satu stasiun TV gitu. Siapa yang nggak tahu? Raja Kolosal. Jadi kembali lagi pertama acara saya, kok acara gue jadi salah ya? Acara lu ya? Tapi yang gue bingung nih sobat ya, tiba-tiba ada bule bisa main kolosal. Itu saya pakai rambut panjang. Iya, udah gitu konten lu itu moncong lele. Ngejomplang banget ya. Itu gimana sih bisa ada moncong lele itu? Jadi moncong lele itu berawal dari marah-marah keluar sendiri kata-katanya. Jadi nggak pernah gue setting, nggak pernah gue mau teriak, gue mau marah-marah, gue mau bilang kata-kata moncong lele, itu nggak ada. Nggak ada. Benar-benar keluar dengan sendirinya. Nah, moncong lele itu dari siapa? Moncong lele itu gara-gara ada yang nanya, "Bang, lu sewa muka di mana?" Gue respon, ya kan, gue bilang, apa gue bilang dan segala macam, gue bilang, "Ya, kalau kau gini, gue marah-marahin dia, ujung-ujung gue bilang jangan sampai muka kau ku jadiin macam moncong lele." Keluarlah itu. Jadi semua itu salfok sama si moncong lele ini gitu. Oh, berarti memang lu sendiri yang keluarin kata-kata moncong lele. Gue sendiri yang keluarin kata-kata itu. Pertama kali tercipta karakter itu tuh gimana? Gara-gara di Cibubur, di Buperta. Lagi syuting nggak? Lagi syuting. Kian Santang, Kolosal. Gabut, nunggu callingan ya kan? Nunggu callingan, nunggu tag dan segala macam. Gue ingat banget tuh di tim 3. Lagi nunggu fighting, adegan fighting. Gue baca nih, gue lihat set. Bang, lu bisa bahasa Bali? Gue keluarin bahasa Bali gue kan lancar bahasa Bali kan. Gue keluarin bahasa Bali gue, dari situlah pertama kali. Gue terus setiap hari, setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat. Sehari bisa 4 video gue upload. Buat balesin Q&A? Iya, Q&A. Yang nggak ada otak pun juga mereka kasih tahu. Bang, sewa hidung di mana? Bapak kau lah tanya. Masa bisa sewa hidung? Kan pancing terus emosi, gula darah naik. Hei Tuhan. Tapi memang pada saat lo ngejawab itu memang lo natural ya, natural emang. Kan sebenarnya orang nggak tahu bahwa gue tuh kalau di tongkrongan atau di lokasi syuting atau segala macam itu gue vokal, gue suka kayak ngasih punchline terus. Gue kayak bung gitu, yang selalu ngebuat jokes lah gitu kasarnya gitu. Tapi sebelumnya memang lo nggak menunjukkan karakter itu di sosmed? Tidak. Saya mencoba menjadi orang lain. Itu. Gue mencoba menjadi orang lain yang sebenarnya bukan gua, dengan konten yang yang kalau di IG gitu ya, foto rapi-rapi, traveling dan segala macam. Memang gue suka traveling, tapi nggak pernah gue buat video. Videonya pokoknya sinematik ini apalah itu gitu kan. Ya udah, segitu-segitu aja. Followers nggak naik-naik? Nggak naik, nggak laku, nggak ada brand, nggak ada apa. Engagement juga? Wah, kurang. Minus 0,0000. Kalau sekarang ya alhamdulillah hijau semua tuh, 99% gitu kan. Karena gue lihat, kalau nggak salah ya, di 8 atau 10 konten terakhir lo tuh gila engagementnya bro. Iya. Gila ini anak gue bilang gitu kan. Tapi di yang lama tuh ya biasa aja. Iya. Begitu keluar karakter asli. Iya. Dan itu banyak banget yang video yang gue archive. Banyak banget. Awalnya setiap hari gue upload di TikTok sama IG minimal 4 video setiap hari. Video yang sama atau beda-beda? Video yang sama. Jadi 4 video. Naikin video pertama naikin IG TikTok, video kedua IG TikTok, video ketiga IG TikTok. Jadi
konten TikTok sama IG sama gitu loh. Sama, oke. Nah, tapi 4 video yang berbeda. Gue naikin sehari 4 sampai video post gue itu sampai 700-an di IG. Di TikTok sekarang itu udah 1.000 sekian dalam waktu 1,5 tahun. 1.200 karena saking ediknya gue marah-marah. Tapi kan gara-gara itu juga rising followers banyak banget kan, gain followers kan. Iya. Karena kan itu yang sebenarnya membuat gue beda sama bule-bule yang lain. Yes, benar. Beberapa kali ya berteman sama bule, nggak ada yang sepasi lu bahasa Indonesianya. Saya bisa pura-pura Buddha loh. Saya dari sana, saya dari sini. Tapi gue nggak ini. Memang pada akhirnya gue menyadari bahwa oh ya udah berarti memang ini keunikan gue. Dan gue baru menemukan itu. Berarti memang lo nggak ada campuran Indonesianya ya, Nggak ada. pure bule. Pure bule. Wow. Nggak ada Indonesia ya. Cuman gue ngerasa kayak apa ya? Indonesia itu udah 90% dalam diri gue. Kayak gue ngerasa kayak Indonesia itu udah salah satu bagian dari Ladis gitu loh. Nggak ada Ladis, ya Ladis misalkan gede di luar gitu, ya mungkin I'm not like this. Gue akan menjadi orang lain gitu loh. And ya, kalau misalkan lu tanya sama gue itu kayak seakan-akan orang Indonesia yang kekerangkeng di tubuh bule gitu loh, di casing bule gitu. Iya, jadi jiwa lu tuh orang Indonesia banget. Iya. Karena awalnya itu bokap gue sama nyokap gue itu kan mereka di lingkaran ekspor import mebel kan. That's why mereka pindah ke Bali. Gue di sekolahan di Bali International School. Cuman di sana bokap gue bilang kayak gue nggak mau lu di sini karena bahasa Indonesia yang mereka punya di sini ada bahasa Indonesianya gitu, kelas bahasa Indonesia dan segala macam, tapi yang ngajarin bule. Lu nggak akan dapet bahasa Indonesia yang bokap gue mau yang kayak sekarang ini. Gitu. Akhirnya gue ditaro di salah satu pemasoknya dia di daerah Klungkung di Bali. Ya udah, gue tinggal di situ. Sekolah lokal. Sekolah lokal. Oh, makanya... SD negeri berapa gitu gue lupa. Iya. Setiap hari Senin. Indonesia Raya. Kita balik lagi ke konten-konten lo. Ya. Bro, ada gak sih komen yang paling bikin lo tuh begah banget? Banyak sih sebenarnya, tapi yang tapi gue udah mulai menerima nih sekarang. Gue bodo amat deh gitu. Awal-awalnya kayak gue tuh sampai sekarang masih ada komennya tuh bilang, wah lu bule nggak laku di negara lu, makanya lu kesini nyari makan. Babi memang gue. Kalau gue ketemu mana orang nih, gue sikat rahangnya belum tahu ya lu. Cuman ya udah, sampai sekarang masih banyak yang komen, cuman kayak ya udahlah ngapain gue urusin gitu. Kecuali lu nantang gue di ring tinju, ada duitnya, ayo gebuk-gebukan kita. Tapi kalau misalkan cuma komen kayak ini, alah bodo amat, lu mau komen apa lagi, nggak ada duitnya, nggak mau gua. Tapi kalau jadiin konten tuh kan konten Q&A. Ada sempet tuh banyak, jadi dari 1.000 sekian konten yang gua buat Q&A itu ada salah satunya tuh rame, view-nya rame, rata-rata di atas 500.000 lah viewers pada saat itu ya. Viewers paling gede itu pertanyaan yang gue translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia menjadi sebuah kalimat. Itu viewersnya paling gede itu di 44 juta. 44 juta. Wah, 44 juta. Gua viewers terbanyak itu 36 juta ya, kalau 44 juta. Wow. Amazing. Itu pertanyaannya, Bang, coba translate dasi dan kursi pakai bahasa dasi dan kursi pakai bahasa Inggris. Dasi, tai, and chair. Jadi sebuah kalimat yang tidak berfaedah sekali kalau bahasa Indonesia gitu kan. Tai-encer. Kau makan apa sampai tai-encer kau? Sakit perut kayak dia. Oh, mungkin sakit perut. Iya bisa jadi. Ya itulah konten yang maksudnya yang sempat sampai juta-jutaan gitu. Tapi ini bro, lo kan di dunia entertain juga nih. Ya. Yang gue perhatiin kan lo udah cukup lama tuh. Ya kan, ya. dari lo sempet take me out ya. Gue lihat take me out. Sampai ke Kolosal tuh gimana sih ceritanya? Jadi kalau misalkan di entertain itu kan dari 2014 ya, 2012 lah mulainya, baru pindah Jakarta itu 2014. Awalnya ikut manajemen under MNC Group. Habis itu ya maksudnya sama-sama satu gerbong, ditawarin lah kayak lu mau ikut ini, take me out, quiz ini misalkan ini itu dan segala macam. Akhirnya gue coba dilarin ke acting. Di acting dari mulai 2015-16 lah baru mulai. Gue menemukan nih passion gue nih, gue menemukan asik juga nih acting nih, gue suka nih gitu. Akhirnya dicobalah ke beberapa sinetron dan segala macam.
jalan. Dulu sempet juga di 7 Manusia Harimau, masih di Cinema Art. Yang kolosal pertama kali gue dapat yang Kian Santang itu, dan gue menemukan tantangan di situ tuh. Waduh, nggak gampang juga ya, Prabu. Bahasa bakunya itu gue pelajarin loh, nggak gampang kosakatanya. Kadang maksudnya kan kayak ada mimik gue tuh udah terbiasa dengan bahasa ya gaul lah gitu kan, bahasa ini atau enggak logat Medan lah apalah gitu kan. Ini bahasa baku, waduh mak. Berapa kali gue ngulang take tuh awal-awal tuh, sempet tuh. Karena keserempet nih lidah gue. Keserempet gitu. Kalau take me out. Dengan rambut lo yang gondrong kalau nggak salah ya? Iya masih gondrong rambut gua. Rambut asli lo itu. Rambut asli. Kalau take me out itu sebenarnya ya gimana ya? Iseng-isengan aja sebenarnya, lucu-lucuan aja, pengen tahu aja. Gitu. Laku nggak di sana, Pak? Hah? Laku nggak? Semua teriak-teriak sih. Bang, ya aku dong, Bang. Itu sebenarnya cuma lucu-lucuan aja buat gue ikut ajang itu gitu. Karena pada saat itu lagi nunggu stripping dan segala macam, terus ada tawaran mau ikut ya gitu. Lo hajar aja tuh? Gue hajar aja. Gitu. Lo ambil semuanya Gue ya? ambil semua. Jangan salah bro. Semua gue ambil. Gue pernah ekstras. Gue pernah nyebarin brosur di tengah jalan. Lo tau kan yang bagi-bagi brosur? Lo pernah Iya. Gimana Cicit? Lo bisa? Gue pernah jadi kuli bangunan. Ini benar. Serius. Kalau lu lihat gue sekarang, lu nggak percaya. Tapi kalau lu lihat gue dulu, lu akan percaya. Dulu Yang tahu kebenarannya adalah orang-orang yang kenal gue dari dulu. Karena gini, gue pernah di umur SMP ya, gue pernah kayak kabur dari rumah. Kabur dari rumah kayak gue menyalahkan diri gue, kayak ya kan gue kan broken home kan. Gue mulailah teenagers yang otaknya tidak stabil. Kenapa sih terjadi sama gue dan segala macam? Kenapa ya keluarga itu bisa bahagia? Kenapa keluarga gue enggak? Kenapa ya orang itu bisa punya itu? Kenapa gue enggak? Padahal kita sama-sama manusia, kita sama-sama makan nasi. Mulailah timbullah pertanyaan-pertanyaan itu dari gue SMP kelas 3 maybe. Kayak kok gue banyak hal yang tidak terima. Akhirnya gue kabur dari rumah, kembali lagi cerita yang gue ini ya. Gue kabur bawa satu botol aqua. Kebetulan gue suka ngumpulin koin tuh. Satu aqua yang 1 liter. Bawa pulang tuh. Gue kabur dari rumah, gue bawa ke rumah temen gue. Gue hampir kalau nggak salah 3 minggu gue nggak pulang. Terus di minggu terakhir itu gue udah nggak ada duit. Gue udah lontang-lantung numpang di rumah teman gue sana sini dan segala macam. Akhirnya gue nggak enak. Akhirnya pas banget, gue inget banget itu di daerah Kerobokan di Bali dekat LP. Ada mobil, ada truk yang lagi nurunin pasir. Gue dengan belagak gila ya gue datang, gue bilang, pakai bahasa Bali, gue bilang kayak, Bli, lo mau gue bantuin nggak turunin? Karena dia pada saat itu lagi nurunin sendiri nih. Terus dia bilang, ya bantuin lah gini. Terus gue bilang kayak, ya udah lo bayar gue tapi ya, nego harga dan segala macam. Intinya gue dikasih gocap lah, 50.000. Gue turunin tuh, semua ngeliatin, anjing nih bule turunin pasir di tengah jalan dan segala macam. Ya, I'm working gitu lah. Ya maksudnya kayak pernah sampai di situ titik itu, terus baru awal-awal entertain. Gue pertama kali syuting, lo mau tau nggak gue apa? Termehek-mehek. Gue pernah jadi hostnya itu dulu, termehek-mehek. Iya, yang itu kan yang maksudnya yang memperbaiki hubungan antara hubungan pacar kayak atau keluarga atau apa. Itu pertama kali di Bali 2011 kalau nggak salah. Dari situlah gue pertama kali mulai terjun ke dunia entertain sampai gue menjadi model dan segala macam. Habis itu gue dapet tawaran lah, ada event ini nih misalkan, lu mau nggak nyebarin brosur di pantai dan segala macam. Gue sebarin brosur. Padahal sorry gue potong, padahal udah jadi model. Udah jadi model, dapat tawaran itu untuk bagi-bagi brosur dan segala macam, dibayarnya cuma 150.000. Segini nih, gue nggak tahu berapa kertas, pokoknya ribuan dan segala macam. Gue jalan di pantai dan segala macam. Pada saat itu gue mikir, gue ambil aja deh. Walaupun dibayar sedikit, itu bisa gue hasilin dalam cuma 1 kali photoshoot gitu misalkan dulu, tapi pengalamannya yang mahal. Di saat gue dapet tawaran itu, gue ambil untuk gue pengen deh ngerasain apa yang dirasain sama orang di jalanan. Tadi lu tanya dia, tadi di jalan di mobil ada yang bagi brosur, gue bilang apa? Ambil aja harganya. Gue sampai sekarang kayak gitu. Jadi pengalaman itu mahal menurut gue. That's why I take it. Keren ya, nggak banyak orang bisa berpikir seperti itu loh. That's me. Gue suka belajar. Gue suka belajar sesuatu yang baru.
apa sih yang dirasa dia dan segala macam gitu. Padahal saat itu kan lo nggak susah-susah banget yang hidup lo kan? Pada saat itu yang gue udah menjadi model tidak, karena gue udah di eksklusif di Hard Rock dan segala macam, seminggu 3 kali dibayarnya sekian ratus ribu dan segala macam, sekali show dan segala macam, udah ada lah, udah oke lah gitu. Tapi gue tetap ambil, kenapa? Ya pengalaman itu. Untuk mendapat, kuli gue pernah pada zaman SMP SMA gitu, bagi-bagi brosur dan segala macam itu setelah jadi model gitu ya. Wow. Nah, lo kan apa namanya, kalau nggak salah, lo ada acara apa dulu tuh? Berapa tahun? Yang travel edit. Yang traveling ya. Kalau gue nanya misalkan sebutin 3 kota yang menurut lo paling indah di Indonesia tuh. Kota ya. Kota menurut gua, wow shit, luas nih. Masih ada dong. Paling suka gue Jogja. Paling suka Jogja. Why? Budayanya terasa, alamnya ada, orang-orangnya ramah, ambience-nya itu loh. That's what makes the difference. Gue baru posting tadi malam, gue kepikiran apa gue pindah ke Jogja aja ya. Karena beda aja, ambience-nya, how the people are, the lifestyle beda. Beda banget sama Jakarta. Boys, di Jakarta tuh nggak habis-habis showing, showing. Tapi lo percaya gak sih kalau gue bilang orang-orang di Instagram itu fake? Oh iyalah, fake, that's bullshit. Beneran. Gue pernah ketemu, kenapa? Awalnya gue percaya nih. Wah dia begini. Tapi pas gue ketemu, Cewek nih. apa nggak ada? Dari cewek, dari segi flexing apapun yang dia punya, dari flexing gimana bentuk badannya, ya, that's bullshit. Editan semua. Oh, kok beda? Berarti apa? Orang-orang yang seperti itu, kok gua nangkep ya adalah mencoba menjadi orang lain yang lebih sempurna daripada diri mereka sendiri karena mereka tidak bahagia sama diri mereka sendiri. Dan itu yang lo lakukan dulu kan? Ya, itu yang gue lakuin dulu, mencoba menjadi orang lain. Tapi gue tidak memflexing, tidak apa dan segala macam. Just stay cool ya. Foto keren dan segala macam. Ya sebenarnya gue pengen nyeleneh juga akhirnya. Akhirnya gue nyeleneh dan segala macam. Ya look, I'm here. Yes. Jadi kalau teman-teman gue teman-teman banyak nanya gimana sih, Dis, lu bisa tiba-tiba viewers banyak, followers banyak dan segala macam, just be yourself. Jangan lu, ya misalkan lu mau setting ya boleh lah tipis-tipis, tapi jangan sampai lu bisa setting. Kalau misalkan lu mau ngeprank yang aneh-aneh gitu ya untuk konten-konten kreator, ya mending kita di Indonesia lu setting aja deh kalau kayak gitu-gitu. Kalau nggak lu digebuk massal deh gitu. Jangan sampai terjadi tuh. Oke, balik lagi ke tadi, 2 lagi apa? Jogja, terus? Lombok Ya. Lombok sama lagi satu NTT Sumbawa. Ya. Menurut lo yang paling the best di antara 3 itu? Mereka beda-beda nih. Kalau Jogja dengan ketradisional yang ada, tradisi mereka, ambience dan segala macam. Kalau Sumba dengan alamnya. Dan Lombok dengan alamnya juga sih, tapi ada sedikit kekota-kotaan kayak seperti Bali gitu. Jadi kalau gue bisa dipilih nih ya, pilih salah satu untuk gue stay, Jogja sih. Jogja sih gue. Apalagi ada gudegnya itu. Aduh. Ini boleh suka gudeg loh. Itu enak kali. Selebel gue. Oke, bro, kalau 2 orang yang paling lo sayangi sampai saat itu siapa aja? Yang gue sayang, Iya, 2 orang. 2 orang. Yang pertama, shit man, bokap sama nyokap pastinya. Dan orang ketiga, gue sayang sama diri gue sendiri. Gue tadi mau bilang awalnya gue sayang sama diri gue sendiri dulu, baru ke, ya udah deh, lu naik ulang deh, 3 deh. Ya, 3 orang yang paling lo sayangin. Yang pertama, gua. Yang kedua bokap, yang ketiga nyokap. Ketiga nyokap. Iya. Kalau misalkan gua tanya, siapa sih orang yang sampai sekarang ini bikin lo berubah? Yang lo inget satu nama, ini gara-gara dia gue bisa seperti ini. Yang berperan besar lah maksudnya. Banyak sih. Banyak. Kalau salah satu yang nemen